سيدتنا خارجة القرى حضرة سيدتنا عائشة رضا حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء نعلم حسن الرسول حضرة من البغضة حضرة الشيخ فقط المجيبة حضرة الشيخ سبحان حضرة محمد بن عيسى لحضرة باقي المقدم محمد بن علي بعد بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سلك بن حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد حضرة يومان عباس بن حضرة عبد الله الحدد لحضرة الشيخ مدحت الشيخ بن حضرة الشيخ كشف أنوار بن حضرة الشيخ عبد الله بن حضرة الشيخ أبو محمد بن بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا من الله وعلى درجات والجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا إن الله يغفر ويرحمه ثم الفاتحة أن نرزق العلم نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتي أن الله ينور قلوبنا وقالبنا والهدى والنور والغنى والموت على الإسلام بذابحنا الامتحان بيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الملك رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في كلام آمين سبحان الله الكتاب الفتح الرابع ولا يحق دينه على الله المحق dibandingkan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri kata Syekh Abdul Jilani bahwasanya pada awal mula beliau mencari ilmu beliau mempunyai bekal 500 dinar. Dia mempunyai duit 500 duit emas. Lalu Sidin berkata, tanpa uang itu ya Sidin, tentu akan merepotkan orang lain. Maksudnya menurut beliau, aku nyibisi uang banyak angka ini nanti membuat orang kena heran. Dipadahkan Sidin aku ini orang nang berduit benar pada Sidin, duit aku itu segitu aja bisi, bagi yang ada bisi di sini akan merepotkan orang lain. Ketika aku sungguh merepotkan orang lain di sini tadi, maka aku Sidin bukan pencipta dinar tadi. Sehingga apa? Aku berikan kepada yang tidak mampu, sehingga aku rela Sidin, sehingga mencapai daripada ilmu yang bermanfaat. Maksudnya diberi aku itu dalam mencari ilmu tidak berpegang kepada dinar. Ya, bila habis sedikit aku itu akan memikirkan dinar tadi. Kalau kita habis sesuatu pasti memikirkan. Kata beliau, min jumlati sifatil alim billahi azza wa jalla. Kemudian dia sudah menjelaskan bahwasanya termasuk daripada tanda-tanda atau alamat-alamat sifat daripada orang-orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala di sini, an yasbir ala al-afati. Pertama bersedih, bersabar atas segala penyakit dan bencana. Itu ciri orang daripada sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasya khawatir Jilani. Bila orang sudah mengenal Allah Ta'ala di sini, apa aja musibah yang datang pasti ada yang menurunkannya. Wa yarda bi jami'i aqdiyatil wa yarda bi jami'i aqdiyatil azza wa jalla wa aqdarihi. Selain itu beliau rela terhadap segala ketetapan dan takdirnya. Fi jami'il ahwali, pada setiap keadaan baik bagi dirinya, fi nafsihi wa ahlihi, keluarganya, wa sa'iril khalqi, dan
seluruh daripada makhluknya. Sudah orang sifat dari orang sudah al-arif mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tujuan kita mengenal Allah Ta'ala tahu bahwa memberikan, mendatangkan yang baik dan yang buruk jadi adalah Allah Ta'ala juga. Masuk di telinga binatang. Saya berkhalqi. Ya gulamu wahai anakku, disebut beliau. Hubbul haqqi azza wa jalla wa hubbu ghairihi la yastami'ani fi qalbin wahidin. Wahai anakku, wahai muridku, dalam satu hati itu tidak dapat berkumpul dua cinta. Tidak akan berkumpul dua cinta. Qala Allah azza wa jalla, dua cinta itu apa? Yang pertama, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak dapat bersatu dengan cinta kepada makhluknya. Cinta kepada Allah, cinta kepada makhluknya. Pasti sini salah satunya adalah dikalahkan. Allah azza wa jalla, Allah akan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Artinya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam satu rongganya. Maksudnya dua kecintaan tidak mungkin terkumpul. Ad-dunya wal akhiratu la yastami'an. Bermula dunia dan akhirat itu tidak mungkin berkumpul dalam satu hati. Bilanya cinta dunia pasti mengalahkan cinta negeri akhirat. Bilanya cinta negeri akhirat, bila kalau dia mengalahkan cinta dunia, berarti orang itu hebat tersebut. Tapi kadang-kadang kita itu pasti hobi dunia, mencintai dunia dan mengalahkan cinta negeri, mencintai negeri akhirat. Wal khaliqu wal khalqu la yastami'ani. Khaliq pencipta Allah dengan makhluk tidak akan terkumpul. Pencipta namanya menciptakan. Utrukil asya'a al-faniyah. Jadi maksudnya tinggalkanlah segala sesuatu yang sementara ini, kata beliau, yaitu yang fana, yang binasa. Artinya meninggalkannya itu perlahan-lahan. Kadang meninggalkan sekaligus kepada. Yahsululaka syai'un la yabna, sehingga engkau dapat mencapai dan Allah Ta'ala yang abadi, yang tidak pernah binasa. Ubdul nafsaka wa malaka. Oleh karenanya ujar beliau, sungguhkanlah, korbankanlah akan diri dan hartamu itu, hatta ta'surulakal jannata, sehingga engkau mendapatkan surganya. Maksudnya korbankan diri dan harta itu di jalannya dari Allah Ta'ala. Allah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala membeli diri dan harta orang-orang beriman dengan memberikan surga untuk mereka. Di dunia yang dibeli diri orang beriman dengan segala mereka belanjakan, korbankan demi agama Allah Ta'ala, sehingga digantikan Allah Ta'ala dengan diberikan surga untuk mereka. Thummanzur min qalbika az-zuhdu. Kemudian selanjutnya ujar beliau tadi, bersungguhlah. Oleh karena disuruh tadi, maka zuhudlah olehmu fima siwahu, pada sesuatu yang selain Allah Ta'ala.
Zuhud tadi sudah tahu artinya malam. Artinya zuhud itu sekedar diberikan Allah Ta'ala, sekedar lawannya digunakan yang baik, tidak mengambil setelah diberikan Allah Ta'ala, tidak mengambil dengan apa yang berlebihan. Zuhud hatta yahsula al-qurb minhu wa takuna fi sohbatihi dunya wa akhirah. Dan beliau lagi, hendaklah kau zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah Ta'ala, sehingga engkau meraih kedekatan dengannya. Jadi orang zuhud itu meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia wa akhirat. Dan dia akan selalu bersamanya, bersama Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Ya muhibbul haqqi azza wa jalla, wahai orang yang mencintai Allah Ta'ala. Teguran siapa wakil lagi? Dur ma'a qadri. Apa dur? Berjalanlah olehmu bersama takdirnya. Terimalah olehmu akan bersama takdirnya. Kaifamada, sebagaimana takdir itu berjalan. Takdir bisa dirubah, jalan. Kalau qadha tidak bisa dirubah, tapi punya takdir yang baik, teruskanlah proses hidup tadi. Takdir ada baik, ubahlah kembali kita. Wa zahir qalbaka, dan sucikanlah, bersihkanlah hatimu itu. Alladhi huwa muskinun, yang adalah hati itu tempat berdekatan dengannya. Muskinu qurbil haqqi azza wa jalla. Yang tempat berdekatan hati itu adalah kepada Allah, bukan kepala, bukan otak, tapi hati yang tempat berdekatnya dengan Allah Ta'ala. Uknushu amma siwahu, bersihkanlah daripada segala sesuatu di hatimu yang bergantung selainnya. Kalau kita sendiri bergantung lawan makhluknya, karena makhluknya saling memberi sesuatu, kalau kita bergantung bila makhluknya pada memberi, maka kita sedih. Kita bergantung. Tapi bersihkanlah segala sesuatu yang bergantung selain Allah Ta'ala. Waq'ud ala babihi, dan duduklah ala babihi, di pintunya. Yes. Apa pintunya Allah Ta'ala? Dengan apa? Bisa diketahui dengan pegangnya tauhid. Pintunya Allah Ta'ala dengan tauhid. Wal ikhlas, dan ikhlas. Wasidqi, dan sifat jujur atau benar dengan segala sesuatu. Itulah pintunya Allah Ta'ala. Wala tubtahu li ahadin ghairahu, karena pintunya Allah Ta'ala tidak dibukakan selain daripada orang mengetahui tauhid, ikhlas dan siddiq. Ya la'abid, wahai orang yang suka bermain-main, wahai orang yang suka main-main dengan Allah Ta'ala, wahai orang yang suka bermain-main dengan perintah Allah Ta'ala. La'abid, la'ab, sigat mubalaghah. Ma'indi la'bun, aku sedikit terhadap Allah Ta'ala itu tidak suka main-main, tidak suka ijaan. Apa yang aku katakan di sini itu sesuai diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sih masih main-main, masih tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya musyuru ma'indi siwal lubbi, di sisiku dan beliau juga tidak ada sesuatu selain dia, selain Allah Ta'ala. Aku hanya memiliki keikhlasan tanpa penyakit nifaq dan kejujuran. Di sini aku ini tidak ada penyakit daripada nifaq. Artinya aku mau menjalankan sesuatu dengan ikhlas di dalam beliau, bila nifaqin wasidqin, dan
selalu benar bila bimbing dengan tanpa dustanya. Al-Haqqu azza wa jalla yuridu taqwa wal ikhlas min qulubikum. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari diri engkau itu ketakwaannya dan keikhlasan engkau. Tenang dari Allah Taala. Ma yanzuru ila zahir amalikum. Dia itu tidak melihat, tidak memandang amalan lahirmu, amalan yang kau pergunakan, amalan kau gawe yang zahirnya. Qala Allah azza wa jalla, la yanalullahu luhumuha wala dimanuha walakin yanalu taqwa minkum. Allah akan berfirman, bermula di sini dari daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Taala. Di sini Allah Taala menggambarkan bagi orang kurban daging unta yang Allah Taala dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi mencapai keridhaan orang dengan kurban itu ketakwaannya. Dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi orang nampak kurban tidak janganlah main-main. Nah, dijadi itu adalah ketakwaannya untuk mencapai ridhonya Allah Taala, bukan pamer sih tujuan doa. Ada orang berkorban yang pamer, yang macam-macam aja beliau. Di kurban itu kecerdasannya itu adalah ketakwaannya itu. Ya namun takwa minkum. Ya bunayya ya bani Adam kul ma fid dunya kullu ma fid dunya wal akhirati makhluqun lakum. Wahai anak Adam, wahai sekalian manusia yang beriman, segala sesuatu dunia dan akhirat diciptakan untukmu. Di dunia diciptakan apa aja? Untuk siapa? Untuk engkau sih. Lalu setelah diciptakan untuk engkau, fa'ina syukurum, setelah kamu menggunakannya, di manakah rasa syukurmu? Allah menciptakan ini, di mana syukurnya? Allah menciptakan organ-organ kita yang masih berfungsi, di mana rasa syukurnya? Wa ina taqwakum, dan di mana rasa takwa kau? Wa isyadatakum, dan di mana rasa patuhnya kau terhadap siapa? Terhadap Allah Taala. Diciptakan untukmu berarti untuk digunakan. Wa ilaihi wahdamukum, janganlah engkau melakukan perbuatan la tu'inu wa la ta'mal amal bil arwah. Jangan engkau melakukan perbuatan tanpa ruhnya. Al-a'malu laha arwahun, segala sesuatu pekerjaan baginya punya ruh. Wahia at-tauhid wal ikhlas, itu adalah tauhid dan ikhlas, itu ruhnya. Terus segala amal perbuatan dan amal itu punya ruh juga. Makanya kita manusia dan penggerak amalan di dalam jasad ada ruhnya. Jadi setiap perbuatan itu ruh, ada ruhnya itu kata Syekh Al-Jilani, apa ruhnya? At-tauhid wal ikhlas. Kemudian kita akan baru lagi berarti menyambung kita menggawi amal perbuatan kada baru berarti ada nilainya. Al-Majlisul Khamis wal Ishrun, adapun majlis yang ke-25. Wa qala radhiyallahu ta'ala, berkata Syekh Qadir radhiyallahu ta'ala anhu, kita si asyar pada tanggal 9 Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, sanata tahun 45 wa 500 tahun 545 Hijriah. An Isa alaihi salatu wassalam, jadi meriwayatkan daripada Nabi Isa alaihi salam, annahu kana, bahwasanya Nabi Isa itu karena suatu hari
beliau itu berjalan-jalan. Karena idza syamma, ketika beliau berjalan, adalah beliau mencium syamma raihatin thayyibatin, mencium bau yang sangat harum yang sedap. Sadda anfahu, beliau menutup hidung Sidik. Waqala, dan Sidik berkata, Alisa, hada minad dunya, ini adalah bau dunia. Maksudnya apa? Dunia itu namanya nyaman. Kita lewat mencium bau masakan, pasti dunia yang nyaman. Gimana aja pasti bilanya lewat tercium bau bakso. Modern. Kita lewat ke sana tercium bau panggangan. Siang Jepang mencium aja. Nggak ada duit dan kuliwur. Karena rasaan makan malam ada nongsa pasti karena aslinya rakaat aja. Tak lewat orang. Dia tercium nasi Arab. Dia nago kuliwur sama palu. Itu aja beliau tadi. Hada minad dunya. Jadi sini beliau berjalan tadi. Biasanya Sidik berjalan, tercium bau harum, bau sedap. Sidik menutup hidung Sidik, menunjukkan apa Sidik itu zuhudnya terhadap dunia. Wa qala hada minad dunya hada hujjatun alaikum. Jadi kata Nabi Isa, inilah yang akan menjadi, inilah bau dunia yang akan menjadi hujjah atas diri kalian. Inilah enam bau dunia menjadi bukti atas diri kalian. Enam dunia kalian gunakan nantinya akan menjadi dalil pertanggungjawaban di akhirat kalian. Maksudnya hujjah atas diri kalian. Apa aja kalian dunia yang kalian gunakan nanti akan menjadi tanggung jawab kalian. Dalil bukti atas kalian menggunakannya. Ya mudda'ina zuhda. Jadi beliau menggambarkan wahai orang yang mengaku zuhud di sini orang zuhud. Jadi sini wahai orang yang mengaku zuhud di sini bi'aqwalikum, dengan ucapan kalian, wa alikum, dan dengan perbuatan kalian. Qad talabbatum bi thiyabil zuhdi, sungguh kalian itu sudah mengenakan pakaian ulang zuhud. Wabawatikum, tetapi walhal hati kalian mulaa rabbatan wa hasratan ala dunia, masih dipenuhi dengan cinta dunia dan menyesali atas ketinggalan kerugian di dunia. Di sini orang zuhud itu perkataan dan perbuatannya sesuai. Jadi cuma ucapan aja, tapi gawiannya tidak sesuai. Gitu. Boleh kita mampu zuhud, tapi sudah mengamalkannya. Yang tidak boleh aku zuhud benar. Aku tuh mengambil sesuatu untuk zuhud aja. Aku tuh persembahannya aku zuhud lagi. Itu. Lau khalaqtum Adam fi hadhihi thiyaba wa azhartum ar-rahmata allati fi qulubikum laqad kana yakunu habba ilaykum wa ab'ada lakum minan nifaq. Dan beliau lagi, orang enam adalah yang nampak rasa cinta dunia yang ada dalam hati kalian itu. Apabila engkau menanggalkan pakaian zuhudmu itu, maka yang nampak adalah rasa cinta dunia yang ada dalam hati kalian. Bilanya sedikit orang-orang sebenarnya sudah zuhud, jadi bahwa berbuat zuhudnya awal, jangan dipacu-pacu lagi sedikit. Karena menjadi pacu baju zuhud ini sedikit tadi, niscaya cinta dunia dan datang menantinya, sehingga itu sedikit menimbulkan apa? Dihadimu lebih besar dengan seperti antifak sifat munafik.
32. Al-sadiqu fi zawjihi tanzilu ilaihi aqsamuhu wa yatanawaluha falaysa zahiruhu biha wa qalbuhu mamlu'u zuhdi biha wa fi ghairiha. Walihada nabiyuna, karena inilah nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kana azhadu min Isa. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah yang paling zuhud dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi itu sudah zuhud nabinya, tapi lebih zuhud lagi Nabi kita. Wa min ghairihi, dan daripada yang selainnya, minal anbiya'i, daripada seluruh para nabi alaihissalam. Ghaira annahu qala, selain bahwasanya nabi itu pernah bersabda, ujar beliau, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, aku dijadikan menyukai 3 hal dari dunia itu, ya Nabi. Al-tibu, orang-orang suka wangi-wangian. Di sini Nabi, aku yang paling suka di dunia tadi orang suka wangi-wangian. Apa? Yang suka berharum-harum. Berharum-harumnya itu apa? Berharum-harum yang dianjur. Maksudnya ketika hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, harus harum. Ada Tuhan. Maksudnya jangan mesti bagian. Kalau nak wangi maksudnya itu, wangi itu maksudnya itu menghadap Allah Taala dengan wangi-wangian, selalu berharum-harum, bukan hal-hal lain. Kemudian jadi Nabi, wan nisa'u, perempuan-perempuan, wa ju'alat qurratul aini bis shalah, dan dijadikan kesejukan mataku dalam sholat. Dan Nabi, ketika aku sholat, setelah sholat mataku menjadi sejuk. Maksudnya kedua, bahwasanya dijadikan kesejukan mataku itu ketika aku sholat, aku mendoakan daripada anak keturunanku dan Nabi menjadi orang-orang yang soleh. Itu ju'alat qurratul aini bis sholati. Wahibba dzalika ma'zudihi, Rasulullah mencintai itu semua. 3 macam tadi. Disertai sikap zuhud terhadapnya. Jadi Nabi ada sifat zuhudnya. Kadang semua Nabi itu ada terbatas. Dan juga Nabi kita yang lainnya, karena semua yang beliau suka itu telah ditetapkan menjadi bagiannya berdasar pada ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misalnya kita berlebihan lawan Nabi, berarti kita harap pada Nabi kita. Nabi itu menjadi sesuatu ada zuhudnya sendiri. Mencintai perempuan, kan istri Nabi ada 9. Tapi tidak ada zuhudnya. Menurut kita bini 15, berarti harap pada Nabi 20.000, berarti Nabi lebih. Nah, di sini mencintai sesuatu tapi ada rasa zuhudnya. Kita ada mencintai sesuatu cinta banget, zuhudnya ada. Lianna dzalika kana min qismihi qad sabaqa bi'ilmi rabbih azza wa jalla fa kana yatanawaluhu imtithalan lil amri wa imtithal amri ta'atun. Apa yang beliau peroleh itu merupakan hasil daripada ketaatan beliau mengikuti segala perintahnya Allah Ta'ala. Barang siapapun yang memperoleh bagiannya dengan cara seperti Nabi tadi, ada zuhudnya, masih termasuk dalam ketaatan walaupun hidupnya dipenuhi oleh dunia. Kita memperoleh sesuatu,
seperti yang Nabi tadi, tapi dihiasi dengan ketaatan. Ya zuhadu ala qadamil juhad isma'u wa sadiqu. Wahai orang yang sudah kawa zuhud tadi, itu mengalahkan daripada al-juhal, segala macam kejahilan. Ta'allamu hatta la taruddu 'ala al-qadri bijahlikum. Pelajaran olehmu tadi daripada sesuatu akan pelajaran tentang perbuatan zuhud tadi. Karena setiap sesuatu itu, setiap orang yang tidak mempelajari daripada zuhud tadi, maka dia termasuk daripada menerima bisikan hawa nafsu dan bisikan syaitannya. Dan dia menjadi tadi, kullu jahilin bil ilmi mumtaghanin bi ra'yi. Setiap orang yang jahil dengan ilmu, niscaya berpegang dengan pendapatnya. Jadi orang yang jahil, orang yang jahil dengan ilmu, niscaya dia cukup berpegang mumtaghanin bi ra'yi dengan pendapatnya. Qabilu kalami nafsihi wa hawa, dia itu menerima perkataan hawa nafsunya, menerima bisikan daripada syaitannya yang dalam hawa. Itu orang yang jahil, orang jahil sedang tanpa ilmu. Bila dia pendapatnya ini berpendapat, selalu menerima perkataan dirinya yang dalam hati, bisikannya syaitannya, bahwa abdul iblis. Nah, lama-kelamaan dia akan menjadi hamba iblis. Tabi'un lahu qad ja'alahu syai'u. Karena menjadi hamba iblis sedikit, maka sungguh menjadikan dan mengikuti sebagaimana syai'u gurunya iblis. Makanya segala sesuatu punya guru. Jangan mengetahui sendiri, harus ada gurunya. Ya juhal ya munafikin man aslahu qulubukum, karena kalau tidak ada gurunya, disebut tadi mengetahui sesuatu ada guru, maka sungguh gelap qulubukum oleh hati kalian. Wa ma antanna rawaihakum, dan sungguh nantinya akan lebih busuk, lebih berbau yang tidak nyaman oleh bau-bau diri kalian tadi. Wa ma aktsara lil qalqati alsinatikum, dan dengan tanpa mengetahui sesuatu tanpa gurunya, maka sungguh akan banyak ribut oleh lidah-lidah kalian yang ada berdasar dengan batilnya. Barutan aja, maulah pendapat barutan aja, itu ada guru. Maulah fatwa, maulah apalagi maulah barutan aja. Ini guru kan guru bang. Tubu min jami'i ma tubihi, maka oleh karenanya taubatlah dengan semua apa yang telah dilakukan kalian padanya itu. Wa taraku ta'ana billahi azza wa jalla wa fi awliyaihi, dan tinggalkanlah at-ta'na mencela, melawan perintah Allah Ta'ala, dan tinggalkanlah juga mencela pada fi awliyaihi, pada wali-walinya. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, sungguhnya Allah Ta'ala mencintai mereka wali-walinya itu, dan mereka wali-walinya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Asyadul balai alaihim, sepaling besar ujian para wali Allah Ta'ala itu atas Allah Ta'ala, qiyamuhum di dunia, berdirinya mereka pada kesenangan dunia. Cobaan para wali Allah Ta'ala. Makanya pada Allah Ta'ala itu dunia itu dianak di belakang mereka.
Dunia itu dianggap di dalam baju, di dalam saku mereka, disimpan aja. Itu paling besar ujian para wali Allah Ta'ala. Wa baqa'u biha, dan terlenanya mereka itu di dalamnya, maka akan menjadi apa? Akan lama-lama teguran, mendapat teguran, terlena. Kalau kita terlena di dunia tadi kan ada teguran, tapi kalau subhanahu wa ta'ala wali Allah Ta'ala terlena punya mereka ada tegurannya. Wa ta'ala nusuhum bi aqsanihim wa ru'yatihim bil mukadzibin, dan penglihatan mereka terhadap orang-orang yang melawan hukum Allah Ta'ala juga itu adalah sepaling besar ujian bagi para wali Allah Ta'ala. Ujian mereka. Ya mulamu uhjuril kalama wa iqadku, tinggalkanlah sesuatu perkataan anil khalqi yang tidak bermanfaat darimu itu. Daripada siapa? Daripada semua makhluknya. Madum taqaiman ma'am sika wa hawa, selama engkau berdiri ketika apa? Mengatakan sesuatu tadi dengan penuh nafsumu dan dengan penuh daripada keinginan engkau tadi. Ija sya'a ansyaraka wa ahlaka wa athbataka, sebagaimana engkau tadi salli nafsaka, maka selamatkanlah dirimu itu. Selamatkanlah dirimu daripada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi engkau di sini. Amalan bila kalam dan ikhlas bila riyah, sebagaimana engkau membaca yang di dalam sembahyang itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anta tukhatibu, setiap kali engkau bermunajat, berkhitab dengan Allah Ta'ala dengan mengucapkan yang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudahkah engkau di sini tadi dengan sebenar-benarnya menyembah Allah Ta'ala, bertuhankan Allah Ta'ala? Maka kita tiap hari bermunajat, berkhitab dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah itu sudah wujud di sini? Padahal ayatnya surah Al-Fatihah bagi ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza khitabun li hadiri iyyaka ya aliman bi qariban ini. Apakah pada waktu itu sih aku mengucapkan tadi engkau hadir terhadapku atau menghadirkan selain aku? Kitab Allah Ta'ala, apakah itu hadir kepada aku kata Allah Ta'ala atau hadir selain aku, hadirkan selain aku? Padahal kalau itu aliman tahwanya di denganku, ya syahidan alaiya, wahai orang yang telah menyaksikan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, khatibuhu fi salatihi. Inilah ucapan khitab kalian yang sebenarnya fi salatikum, dalam salat kalian itu, wa ghairuha, dan yang lainnya. Ini termasuk penjelasan Al-Qur'an yang paling inti dan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik aja. Bihadhihi niyyah ala ahli sifati wa bihadza qala Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubudillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya gulamu, wahai anakku, sifqul baqa, baguskanlah hatimu tadi, baguskanlah dalam hatimu tadi, bi'aqlil halali, dengan makan yang halal.
Waqad arafta rabbaka azza wa jalla. Ketika engkau sudah makan halal sini, maka semua engkau perlahan-lahan awal mengetahui mengenal Tuhanmu, akan terang hatimu mengenal Tuhanmu dengan sebab makanan dan halal. Sifriq mataka wa irfatuka wa qalbaka wa qasirta sofian. Maka gambarkanlah ketika engkau menyuap sesuatu makanan, dan ketika engkau memasukkannya ke dalam mulut, dan gambarkanlah ketika masuk ke dalam ronggamu, dan gambarkanlah ketika masuk sampai hatimu tadi. Waqad sirta sofian, kau menjadi makanan itu menjadi bersih. Maksudnya makanan halal ini disifatkan suapannya tadi menjadi sesuatu yang bersih dan masuk ke dalam perut. At-tasawwufu mushtaqatun min as-safa'i ma laysa la bisasubi as-sadiqa fi tasawwubihi. Jadi orang yang mengatakan tasawuf tadi, dia yang pertama kali menjaga rongga perutnya dan menjaga hatinya daripada suatu makanan yang halal. Kira orang tasawuf itu gitu, orang tasawuf itu dicarinya di fondasi utamanya makanan halal. Kemudian yang masuk ke dalam rongganya, masuk ke dalam parutnya, sehingga menjadi sesuatu dalam hatinya, itu yang diutamakannya. Kalau kita kata kalau menjadi orang sufi, kita kalau ya sih terima terus kita yang sih terima. Kalau jadi orang sufi kita kalau orang sufinya teliti, ya orang sufi itu ada sebarang terima. Orang sufi itu terima aja, terima bisa lain kesannya. Ada sesuatu ini bisa di judulnya sufi tadi, orang ini bisa diapainnya ya, macam-macam. Jadi orang sufi itu tinggi, ada orang yang main anak sufi. Dan rezeki kepada Allah Ta'ala, rezeki dari Rasulullah diwaskan Allah Ta'ala, matikan Rasulullah Khotimah, juga kan Rasulullah Khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah kita tidak Allah SWT daripada menjalahi mengkaitkan pada Rasulullah SAW. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa taqabbal wahdi wa awsil tawaqqa ma qara'na min al-Qur'an azim wa halal wa subhanahu wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahmatan nazilah wa rahmatan syamilah wa sallallahu wa taqabbal ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya akhwana min sahabati wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihina jami'an kuburna muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وجزرها بين أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وعزوزاتنا اللهم اغفر لنا